Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama gue di Seven Movies Reborn. Masih di Vihas pembahasan film Ice Murder Coffee and Jessica Wongso. Kali ini gue akan menampilkan beberapa potongan-potongan video kejanggalan-kejanggalan hukum pada penyidangan Jessica Kumala Wongso yang akhirnya dijatuhkan hukuman 20 tahun penjara. Dan sekarang sudah menjalani hukumnya itu sekitar 7 tahun. Dan film ini gue kasih rating itu adalah 7,6 karena sebenarnya kenapa gue kasih rating 7 itu karena tidak adanya wawancara dari suami Mirna dan Hani ya. Terus kesimpulan dari film ini itu adalah tentang hukum di Indonesia yang semuanya kita bisa kena seperti keadaan Jessica ini. Kita semuanya bisa kena. Jadi misal gini, ada suatu Mas Erasmus ini di akhir video itu mengungkapkan kalau Anda orang biasa 100% Anda bisa dihukum mati. Nah berarti kita harus waspada dengan lingkungan sekitar kita. Berarti kita juga sewaktu-waktu bisa kena seperti kasus Jessica ini. Karena hukum yang Indonesia tuh yang masih perlu hukum pidana Indonesia itu masih perlu diperbaiki, kata Mas Erasmus seperti itu. Jadi ya semisal gue ambil contoh gini lah. Semisal ketika kita punya teman orang kaya dan tiba-tiba kita apes teman kita yang orang kaya tuh meninggal. Nah terus ada beberapa pihak yang nggak suka sama kita bisa jadi seperti Jessica ini. Terus pengacara dari Jessica itu juga ngomong no money, no justice gitu. Nah itu poin penting yang kita lakukan. Jadi kita harus berhati-hati tentang bagaimana menyikapi pergaulan kita, keseharian kita, waspada dengan lingkungan kita karena hukum pidana Indonesia yang masih masih butuh direformasi gitu. Jadi ya itulah gue ambil kesimpulan film ini ya. Untuk salah benarnya tentang kasus ini setelah lihat film ini ya masih 50-50 kalau gue lihat ya. Jadi kalian bisa melihat dari potongan-potongan kejanggalan proses hukum Jessica ini ya. Ini gue puterin ya, kalau nantinya ini terkena copyright gue bakal hapus ya. Maaf ya, gue nantinya kalau ini terkena copyright gue bakal hapus. Karena ini source-nya dari Netflix dan kemungkinan kena copyright sih akan tinggi gitu. Makanya gue potong-potong. Jadi kalau kalian ingin melihat tayangan seutuhnya itu bisa di Netflix atau cari referensi lain lah. Tuh, kalau film resminya nanti gue cantumin tuh di Netflix ada. Jadi kalian tetap harus melihat seluruh bagian filmnya dan ini gue hanya menampilkan sisi kejanggalan hukumnya saja. Sisi kejanggalan hukum-hukum yang terjadi pada persidangan Jessica. Ini beberapa video dan cuplikan yang sudah gue rangkum. It's almost impossible to get an actor to feel me. I don't think that can happen. We're sort of a bit outraged, to be honest, because they've allowed people to interview terrorists, bank robbers, murderers. Like, it's really confusing. Like, who am I really? Like, I'm not even a public figure or something. Yeah, we definitely want to keep trying to coordinate this for sure. I just couldn't understand why this happened to me. I was just having a holiday. I was just calling my friends to catch up for a coffee, and from that point on, it's been unbelievable. If even I'm the main character, I don't understand. Yeah, it sucks. It's been really difficult. Like, it's just really hard to stay sane just every day. If you're asking me about trauma, yes, I'm very traumatic by these events and by all of the medias and how they print something on the paper and then it was just completely false. They just trying to, like dig into my life, creating story. Oh, Jess did this because blah blah blah. Oh, why she just didn't say so? The evidence is quite clear. What evidence? It seems like they were enjoying it and making money out of it. During the trial, it was really, really difficult. Hundreds of people just calling towards me with the camera and the flashes and all that. It was just really strange. And also the judges, everything that we brought into the table, they just completely ignored.
If the media wasn't really keen on me at that time, would it be different? Sorry, It's really Jessica. difficult. Yeah. Saya minta maaf. Mungkin ini sudah lebih dalam nih. So, let's talk very briefly about my time in Australia. The place means a lot to me because most of my memories, the very sweet ones and the very bitter ones, happened there. All I can say is that I was lost, immature, and prioritized the wrong things. All kinds of things they said about me came down to one thing: me hurting myself. Why would I fly across the ocean to hurt my friend, who had nothing to do with pretty much anything in my life, in broad daylight in a public place? It's time to talk about the day we were supposed to meet for coffee. They find it suspicious that I ordered the coffee long before my friends arrived. I didn't expect them to arrive 40 minutes later. They also find it suspicious when I moved the paper bags around. I was just simply bored. The footage of me entering and exiting the cafe was played over and over again. The footage of the police entering and exiting the cafe with the evidence was said to be permanently deleted. Is it my turn to be suspicious now? I realized that the situation has spiraled out of control when we saw the news on TV. Media started stalking our house. We had to play hide and seek to get into our own home. A few days later, I was arrested. I spent the night lying on a cold tiled floor, staring at blank space. One thing for sure, the world has crashed down on me. Tingkat bersalah di Indonesia itu tinggi sekali, begitu. Karena apa? Polisi punya power yang begitu besar, jaksa yang punya power yang begitu besar, yang itu tidak imbang dengan kewenangan dari advokat. Power jaksa dan polisi yang begitu besar ini memposisikan hakim tidak lagi menjadi wasit. Jadi hakim tidak lagi di tengah. Apakah kemudian ada bukti yang menunjukkan bahwa terjadi pembunuhan yang dilakukan secara langsung oleh Jessica Wongso? Jawabannya tidak ada. Sakit hati, ya, dendam membuat dia sunyi. Ingin diperhatikan, narsisnya keluar, kayak anak kecil. Tolong perhatikan saya. Cukup dengan melihat fisionomi, raut muka dan sebagainya itu, ini orang tipe pendendam. Ada ahli yang coba memberikan label bahwa terdakwa ini memang orang jahat, memang kriminal sejati. Dengan cara apa? Dengan melihat bentuk hidungkah itu, dengan melihat tarikan bibirkah itu. Yang menurut saya itu merupakan teori usang. Saya seperti masyarakat awam yang takut berada duduk bersama dengan orang yang diduga membunuh seseorang dengan menggunakan sianida. Tapi ada satu momen, saya mendapatkan sebuah kertas kecil diserahkan oleh pengacaranya, Jessica. Ternyata itu adalah sebuah tulisan tangan dari Jessica. Dia hanya menulis, I really like your wardrobe. Jessica memperhatikan baju saya. Wow, saya menulis kembali, by the way kita seumuran. Saya bilang, kita sama-sama berbintang Libra, kita hanya berbeda 3 hari, sama-sama kita bersio naga. Dan saya kembalikan kepada Jessica. Dan saya punya kesempatan untuk berbincang setelah pada saat jeda sidang saya katakan, Jessica, saya boleh wawancara, saya bilang gitu. Saya melihat orang yang dia sangat manja, kadang-kadang makan harus disuapi oleh ibunya. Di saat psikolog menggambarkan dia orang yang terstruktur, bisa menyusun rencana sedemikian rapi, itu sebuah hal yang sangat kontradiktif. Kritik terbesar saya adalah kita terlalu gampang bahkan cenderung semena-mena untuk memotret kondisi psikologi seseorang sebagai dasar bagi kita untuk menghakimi dia. Itu Jessica nabrak, ya. Jessica katanya berseteru dengan siapa bosnya, ya. Itu persoalan lain kan. Saya sih ekstrim aja menjawab yang itu bilang psikopat segala macam itu bisa-bisa mereka aja lah. Waktu itu saya tanya kepada ahli selamat, apakah Anda melakukan otopsi? Kami tidak melakukan otopsi.
Kemudian saya tanya, kenapa Anda tidak melakukan otopsi? Permintaan dari kepolisian pada kita adalah seperti itu. Di dalam berbagai perkara, ada surat dari pihak kepolisian yang meminta kepada rumah sakit agar dilakukan otopsi. Ini sangat aneh. Ada surat itu, buktinya. Netizen itu kan ya suka-suka dia mau bela siapa. Tapi kalau saya ngomong yang benar ya itu saya nggak peduli, saya bilang. Itu aja. Kalau tidak diperiksa seluruh organ, kamu tidak bisa tahu sebab matinya. Dan itu dogma Pak di forensik Pak. Waktu itu situasi sebenarnya tegang. Jaksanya pada kaget semua. Karena saya itu adalah orang yang sebenarnya mereka harus panggil ke pengadilan. Tapi saya malah dihadirkan oleh penasihat hukum. Kalau tidak diperiksa otaknya, kita tidak tahu apakah di otaknya ada stroke apa enggak Pak misalnya. Parunya ada penyakit tertentu atau tidak, di jantungnya ada. Yang semuanya potensi untuk bisa bikin mati Pak. Dua yang sangat lebih penting adalah ketika Mirna diperiksa dalam waktu 70 menit setelah dia meninggal. Ternyata di dalam lambungnya itu negatif sianida. Loh, kalau 70 menit dia setelah meninggal negatif sianida, itu berarti kan tidak ada lagi sianida di dalam tubuhnya. Hasil berita acara dari ahli toksikologi, di dalam lambung ditemukan juga 0,2 mg per liter dari sianida. Dikatakan ada 0,2 sianida. Itu ditemukan setelah 3 hari setelah dia mati. Jadi nggak mungkin seandainya pun ditemukan 0,2 ini pasti bukan menyebabkan kematian. Letal dosisnya, dosis yang menyebabkan kematian itu 176 mg. Tidak relevan dakwaan jaksa, tidak relevan bukti-bukti yang ada. In your view, one, was this a murder? And two, if so, was Jessica guilty? Wow, that's a difficult question to answer. Fakta yang saya dapat memang meragukan data tersebut. Ditemukan juga perhitungan-perhitungan di gelas ya cukup tinggi 7.400 miligram. Sebelum persidangan ini saya sudah melakukan percobaan-percobaan. Saya katakan secara saintifik bahwa sianida berdasarkan eksperimen bisa berubah yang tadinya dalam bentuk cairan bisa berubah menjadi gas. Jika itu terjadi dan di suatu area yang tertutup seperti itu, maka gas itu akan kemana-mana. Seandainya jumlah ini ada dimasukkan dalam kopi susu, apa yang terjadi pada orang yang berada di sekelilingnya? Itu orangnya pada pingsan semua Pak. Bisa diuji nih Pak? Jangan Pak, bahaya Pak. Dia bilang, botol ini adalah yang diperiksa di sini adalah sianida. Saya buka gitu, hakimnya marah, jangan buka. Saya cium gak ada apa-apa. Berarti nggak ada sianida di dalamnya. Saya berkesimpulan adanya sianida di dalam gelas ini sangat mencurigakan. Pasti dimasukkan orang lain. Ya kan? Dan kemungkinan itu jelas ada indikasinya. Jadi gini loh, Mas, kalau katanya sebelum sidang itu Mas, Mbak Devi, dan Pak Edi itu kayak semacam meeting gitu kan Mas ya? Ada pertemuan gitu. Itu suasana pertemuan itu gimana sih Mas? Dan apa yang dibahas ketika pertemuan itu? Saya lupa. Gue takut salah ngomong ya. Paling ya ketemunya bahas tentang kasusnya. Lu harus konsisten cara ngomongnya. Lu harus yang benar, lu nggak usah takut. Saat pertama kali saya ketemu Pak Edi Darmawan Salihin, beliau seorang ayah yang sangat hancur sekali hatinya. Saya bisa melihat dan beliau sangat sedih dan marah sekali. Siapa sih yang anaknya digituin terima? Ya kalau dari Pak Darmawan itu harus si Jessica itu ketangkap. Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. This is the longest, the most explode,
the most hysterical ever. Killing without evidence, they put in jail 20 years. Ya, saya convince prosecutor sama judge, ya akhirnya itulah happy ending. I win. Sampai sekarang, hanya pada kasus inilah ada pihak tertentu yang sampai kemudian menelpon saya dan meminta saya untuk berhenti bicara. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tidak banyak bicara dalam kasus ini. Nah, kalau saya yang notabene adalah orang biasa, yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tidak bertanggung jawab justru juga kasih uang. Ini akan terdengar kontroversi, tapi menurut saya dan menurut penelitian setidaknya yang dilakukan oleh ICJR, bisa jadi Jessica dinyatakan bersalah karena harus ada orang yang bersalah dari kematian seseorang. Jadi dalam konteks itu, polisi, jaksa tidak bisa menemukan siapa tersangka lainnya. Indonesia no money, no justice. No money, no justice. Masalah benar atau salah, tapi yang paling penting bagaimana kemudian sistem peradilan pidana Indonesia menunjukkan bahwa dia membuktikan seseorang salah dengan keraguan-raguan yang masih tersisa. Kalau kasus Jessica Anda kategorikan sebagai lumayan, maka saya akan membiarkan imajinasi Anda untuk membayangkan bagaimana kasus-kasus lain di Indonesia dilakukan. Kalau ini dilakukan oleh orang biasa, maka saya bisa dipastikan Anda dihukum mati. Kita perlu melakukan reformasi sistem peradilan pidana. Karena apa? Karena semua orang bisa kena. Semua orang bisa jadi korban selanjutnya. Itu dari saya. Thank you. When I meet someone new, I always wonder if they think I'm a killer. I honestly can't help but wonder whether they believe I killed Myrna or not.